Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, ada 3 golongan jasad manusia yang tidak akan membusuk di alam kubur. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kematian. Berikut ini disampaikan ada 3 golongan jasad manusia yang tidak akan membusuk di alam kubur. Pada saat jenazah manusia dikuburkan di dalam tanah, kemudian akan terjadi proses pembusukan mayat. Namun ada 3 golongan jasad manusia yang tidak akan membusuk di alam kubur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mikroba adalah menguraikan jasad manusia yang sudah mati, walaupun sudah terkubur di dalam tanah. Masya Allah, ternyata ada 3 golongan jasad manusia yang tidak akan membusuk di alam kubur. Kemudian, Dr. Abdul Hamid Al-Qudah dalam sebuah penelitiannya ditulis lewat buku yang berjudul Al-Mukrubat wa Karamatusi Syuhada. Jasad syuhada yang tidak membusuk memberikan penjelasan. Allah telah memerintahkan pada mikroba-mikroba tersebut supaya tidak membusukkan dan merusak jasad para nabi dan syuhada. Sebab Allah yang menciptakan mikroba dan sangat patuh kepada Allah. Diunggah dari YouTube NS Bor Channel, judul 3 golongan ini jasadnya tidak akan membusuk. Inilah 3 golongan jasad manusia yang tidak akan membusuk di alam kubur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, para nabi. Sosok yang senantiasa akan selalu memperjuangkan agama Islam adalah para nabi. Bagi seorang muslim, memperjuangkan agama Islam adalah amalan yang tertinggi. Para nabi mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah akan mengganti surga kepada para nabi berkat perjuangan mereka dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam dengan penderitaan, kesusahan, bahkan ada yang diusir oleh kaumnya. Para nabi tidak hanya mendapat kemuliaan surga di akhirat, bahkan jasadnya pun tidak akan membusuk di alam kubur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian yaitu hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari itu sangkakala ditiup dan terjadi kematian massal. Maka perbanyaklah selawat kepadaku, sebab pada hari itu selawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Lalu mereka bertanya, "Wahai Nabi Muhammad, bagaimana salawat kami akan sampai kepadamu, sedangkan jasadmu sudah remuk?" Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Kedua, para syuhada dan ahli jihad fisabilillah. Tidak hanya jasad para nabi saja, ternyata para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang memperjuangkan berdakwah agama Islam juga tidak akan membusuk jasadnya di alam kubur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, akan tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Ketiga, jasad para ulama yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Para ulama yang berdakwah menyebarkan agama Islam atas izin Allah, jasadnya juga tidak akan membusuk di alam kubur. Bagi siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menyebarluaskan kebajikan, mensyiarkan agama Islam, lalu mendengar tentang jasad yang tidak akan membusuk di alam kubur adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi mereka. Kemudian, Dr. Abdul Hamid Al-Qudah dalam sebuah penelitiannya memberikan penjelasan lewat bukunya yang berjudul Al-Mukrubat wa Karamatusi Syuhada, jasad syuhada yang tidak pernah membusuk menjelaskan. Allah telah memerintahkan kepada mikroba-mikroba tersebut supaya tidak membusuk dan merusakkan jasad para nabi dan syuhada. Sebab Allah menciptakan mikroba dan sangat patuh kepada Allah. Tugas mikroba adalah menguraikan jasad manusia yang sudah mati. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan tentang jasad manusia yang tidak akan membusuk walaupun sudah lama di alam kubur. Adalah kemuliaan yang tidak terhingga bagi mereka yang senantiasa memperjuangkan, berdakwah, mensiarkan agama Islam. Ada juga 4 golongan laki-laki yang akan ditarik ke dalam neraka oleh wanita. Laki-laki adalah seorang pemimpin atau imam. Lelaki wajib mengingatkan, membimbing, dan menuntun ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah.
Di akhirat kelak, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan Allah kelak. Kelak di akhirat ada 4 golongan lelaki yang ditarik ke dalam neraka oleh wanita. Hal itu dikarenakan lelaki-lelaki tersebut tidak memberikan hak-hak wanita dan tidak menjaga amanah yang diemban. Allah berfirman, "Masuklah kamu sekalian dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat yang masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya. Sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk, kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang terdahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Sebab itu datanglah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka.' Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 38. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, 'Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan.' Quran Surat Al-A'raf ayat 39. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dan berikut ini adalah golongan lelaki yang dapat ditarik wanita ke dalam neraka. Pertama, ayahnya. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi seorang yang baik. Apabila seorang ayah memiliki anak perempuan namun ia mengabaikan anak perempuannya itu dengan tidak memberikan pendidikan agama seperti sholat, mengaji, membiarkan anak perempuannya itu tidak menutup auratnya dan sebagainya, maka sang ayah akan ditarik ke neraka oleh anaknya dan dijadikan bahan bakar neraka jahanam karena ia tidak menjaga amanahnya dengan benar. Kedua, suaminya. Apabila seorang suami tidak mendidik istrinya sehingga ia membiarkan istrinya menampakkan perhiasan kepada selain muhrimnya, meninggalkan kewajiban sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka ia akan ditarik oleh istrinya ke neraka. Ketiga, kakak laki-lakinya atau walinya. Secara otomatis tanggung jawab menjaga kehormatan wanita dan keluarga ibunya jatuh kepada saudara laki-laki tertua. Apabila ayahnya sudah tidak ada, apabila ia hanya mementingkan keluarganya saja, dan membiarkan adik perempuannya saat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka ia akan ditarik oleh adiknya di akhirat kelak. Keempat, anak laki-lakinya. Seorang anak tidak menasihati terhadap ibunya dan keluarganya tentang Islam, maka anak itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab.